Sahabatku, topik yang akan kita renungkan hari ini adalah Yesus Pembela Sejati. Beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan di televisi seorang yang sudah nenek-nenek dituduh melakukan pencurian buah pisang milik tetangga. Nenek itu dibawa ke kantor polisi tanpa didampingi oleh pengacara atau pembelanya. Ia seorang diri menghadapi para polisi yang akan menginterogasinya. Saya sungguh kasihan melihat nenek itu. Nenek itu memang orang biasa, miskin, dan hidup hanya dengan cucunya. Ia pasti tidak sanggup membayar pengacara untuk membelanya. Seandainya nenek itu seorang yang penting, memiliki kekayaan dan jabatan, maka sudah pasti dia punya banyak pembela profesional yang dibayarnya. Seandainya nenek itu seorang yang terkenal, maka ada banyak orang yang akan membelanya mati-matian dan berusaha keras agar dia tidak dihukum atau dipenjara. Sahabatku, ada kalanya kita merasa sendiri ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Ada kalanya tidak ada orang yang membela kita ketika kita dijadikan tertuduh atau tersangka atas kesalahan kita. Ada kalanya pula kita merasa sendiri ketika semua orang memojokkan kita karena perbuatan dosa atau kesalahan kita. Sungguh menyedihkan, bukan? Bila kita tidak memiliki seorang pembela. Padahal kita mengharapkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang katanya mengasihi kita, yang akan membela kita. Tetapi ketika kita seorang diri harus sendirian menghadapi hal atau situasi yang sulit, masih bisakah kita berharap kepada Tuhan? Apakah seperti orang lain, Tuhan juga akan meninggalkan kita karena kita orang berdosa? Atau sebaliknya, Tuhan akan membela kita karena kita sendirian dan tidak berdaya? Nah, sebelum kita membahas apakah kita akan dibela oleh Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan seorang diri, saya ingin berbagi kisah tentang seorang perempuan yang melakukan kesalahan atau suatu dosa. Lalu orang rame-rame membawanya menghadap Yesus untuk dihukum. Bagaimana kisahnya? Mari kita mendengarkan bersama. Inilah kisahnya yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 2-11. Masih pagi-pagi buta, Yesus sudah datang di Bait Allah, rumah sembahyang orang Yahudi yang sangat dibanggakan dan dimuliakan, karena disitulah Allah hadir untuk bertemu dengan umatnya. Dan sebagaimana biasanya seluruh rakyat atau umat Yahudi datang kepadanya. Lalu Yesus duduk dan mengajar mereka semua. Tetapi tiba-tiba saja sekelompok ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang biasa disebut kaum Farisi dengan terburu-buru datang ke hadapan Tuhan Yesus dan membawa kepadanya seorang perempuan yang dikatakan kedapatan berbuat zina. Lalu apa yang mereka buat? Mereka menempatkan perempuan yang berzina itu di tengah-tengah orang banyak di situ dan di hadapan Yesus. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Ternyata ini sebuah akal bulus kaum terpandang yang terkenal munafik itu. Jadi mereka melakukan hal itu hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk mencoba Yesus. Seandainya Yesus tidak menyetujui permintaan mereka atau menolak melakukan seperti yang dituntut hukum Taurat, maka otomatis mereka mendapatkan alasan yang kuat untuk menyalahkan Yesus. Namun ternyata apa yang dilakukan Yesus? Tuhan Yesus hanya membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Entahlah apa yang dituliskan Yesus, kita tidak tahu. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa,
hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis lagi di tanah. Tetapi setelah ahli-ahli Taurat dan kelompok orang Farisi itu mendengar perkataan Yesus seperti itu, maka pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua dan menyusul yang lain, pergi satu demi satu. Dan akhirnya tinggallah Yesus seorang diri di situ bersama perempuan yang bersinah itu tadi. Perempuan itu tetap duduk bersimpuh dengan malu dan ketakutan di tempatnya. Dan ketika itu pula Yesus bangkit berdiri, berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Lalu jawab perempuan itu kepada Yesus, "Tidak, Tuhan." Dan Yesus berkata lagi kepadanya, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sahabat, perempuan dalam kisah tadi memang telah melakukan kesalahan atau dosa. Ia tertangkap basah telah berbuat zina. Dan kita tahu pada zaman dahulu, bila orang berbuat zina, dia akan dilempari batu sampai mati. Itulah hukuman bila seorang perempuan kedapatan melakukan dosa. Dan perempuan itu dibawa kepada Tuhan Yesus, dan orang-orang Farisi itu atau ahli-ahli Taurat itu minta pendapat Tuhan Yesus tentang apa yang seharusnya diperlakukan atas perempuan berzina itu. Jelas perempuan itu hanya seorang diri. Tidak ada pembelaannya sama sekali. Dan tidak ada yang mendampinginya. Semua orang yang membawanya kepada Yesus ingin supaya Yesus menghukum perempuan tadi. Padahal ini adalah akal-akalan saja. Pasti perempuan itu sudah pasrah dan dia menyerah saja apa yang akan terjadi pada dirinya. Dia akan menerima hukuman apa yang akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak menghukumnya. Dan yang kita tahu bahwa perempuan itu tidak jadi dilempari batu oleh ahli-ahli Taurat. Karena mereka ditantang oleh Tuhan Yesus. Kalau mereka orang yang tidak berdosa boleh melempari perempuan itu dengan batu. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Sahabatku, ini satu pelajaran yang sangat berharga buat kita. Ketika kita dipojokkan karena kesalahan atau dosa kita, maka ketika kita sendirian menghadapi pengadilan karena kesalahan kita, ingatlah Yesus. Dia akan membela kita. Bila kita datang dengan kesadaran dan penyesalan, dan mohon ampun kepada Tuhan Yesus atas semua dosa dan kesalahan kita, mungkin kita akan menerima hukuman di dunia atas kesalahan kita. Tetapi kita tidak sendirian. Yesus ada mendampingi dan menolong kita. Bahkan Yesus akan mengampuni kita. Yesus akan membebaskan kita dari hukuman dosa kekal bila kita percaya kepadanya. Bila kita memohon ampun dan kita tidak melakukan perbuatan dosa lagi, maka kita akan diampuninya. Dan Yesus terus akan membela kita dari cengkeraman iblis yang selalu ingin kita hancur. Iblis selalu ingin menyeret kita ke lembah dosa, dan akhirnya kita menerima hukuman dosa. Oleh sebab itu, kita harus selalu dekat dengan Tuhan Yesus, agar Yesus membela kita dari godaan iblis. Sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalaupun saat ini tidak ada orang yang peduli kepada kita, karena kita telah melakukan kesalahan, jangan khawatir. Yesus mengasihi kita. Kalaupun saat ini semua orang menjauhi kita karena kita orang berdosa, jangan bersedih, karena Yesus peduli dan ingin terus dekat dengan kita untuk membela dan melindungi kita. Yesus akan terus menolong kita melepaskan diri kita dari belenggu dosa
yang menyebabkan kita menderita. Yesus membela kita yang sejati karena Ia tidak pernah melihat berapa besar dan berapa banyak dosa yang kita lakukan. Yesus akan tetap membela kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang penting, kita harus percaya kepadanya. Mohon ampun dan tidak berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.